Nih guys, aku mau spam tipis-tipis lagi karena aku gak bisa tidur. Gak tahu for some reason karena aku lagi lumayan banyak troubles yang ada di hidup ini, lah. Cuma ya, aku baru aja nonton Story Cimanda. Terus kayak aku baru inget NC baru bakal tayang besok tanggal 12. Tapi waktu itu aku udah pernah lihat pre-sale tiketnya. Dan if you guys know me, aku tuh obses banget sama horror movies. Cuma masalahnya di sini adalah pacarku sendiri sangat-sangat tidak menyukai film horor. Kayak bahkan bukan film horornya doang, kayak apapun yang berbau mistis tuh he doesn't like that kind of stuff at all. Jadi susah buat aku buat nonton film horor. Waktu itu dia janji sama aku mau nemenin aku nonton Conjuring 2 di bioskop. Conjuring 3 di bioskop. Aku tahu Insi tuh mau keluar tanggal 12. Cuma aku gak ngeh kalau misalnya tanggal 12 hari ini. Jadi tadi itu bener-bener barusan banget pas aku lagi nongkrong jam 11 malaman gitu. Salah satu temen aku tuh bilang kayak ngajakin, ayo nonton Insi bareng yuk. Si A, si B, si C ikut. Terus aku bilang, ayo aja, gue mah ayo aja, coba lu tanya cowok aku gitu kan, maksudnya coba lu tanya cowok gue, kalau udah mau nonton ayo gas aja, kapan mau nontonnya. Terus dia bilang nggak tahu, paling kalau nggak Jumat Sabtu. Terus aku nggak ngeh kalau misalnya udah tanggal 12 gitu loh, udah keluar gitu hari ini. Terus dia ngebujukin pacarku sih sangat-sangat tidak bisa sih. Aku nggak tahu, nanti aku update kalau misalnya sampai jadi nonton karena aku bakalan amazed banget. Ini asli ya guys, I'm not overreacting, tapi dari waktu aku pacaran sama dia, aku tuh baru nonton film horor sama dia tuh sekali doang. Padahal aku sangat mencintai film horor, dan itu juga hasil bujuk-membujuk, dan bukan dari aku doang, dari banyak temen-temennya. Karena waktu itu nonton Ivana, kalau kalian tahu film horor Indo Ivana, karena temen aku tuh kayak kind of lied to my boyfriend and he said itu nggak terlalu serem filmnya, more like a thriller karena kayak bunuh-bunuhan gitu kan. Terus my boyfriend percaya, dan pas nontonnya kayak di samping aku kayak tutup mata pakai hoodie. Terus kayak setiap ada adegan yang mencekam dikit tangan aku diremes, tau gak sih, kayak ya begitu loh. Jadi and it's pretty funny karena pada saat nonton bioskop film horror tuh kenapa ya aku tuh lebih prefer nonton sama teman-teman pacarku, karena mereka bisa mencairkan suasana yang serem. Jadi aku tuh nggak takut karena lagi adegan mencekam yang mereka omongin, tebak apa mereka malah ngomongin kayak itu polisi kenapa pakai rokok Samsu, kenapa gini-gini, kayak jadi udah no time buat ketakutan dan mostly ketawa-ketawa gitu. Tapi nggak ketawa-ketawa yang mengganggu sekitar ya guys, karena kebetulan waktu itu kosong. Nah, terus aku lagi proses gimana pun caranya ya ngebujukin mas pacar untuk nonton Insi, karena tadi dia dibujukin sama 3 teman aku, 3 teman dia, 3 teman kita berdua maksudnya, and still not working. Padahal aku sangat mau banget. I think it's because my boyfriend tuh punya a little trauma about how mysterious all the mysterious stuff. Jadi ya agak ketakutan aja, karena waktu pas nonton Ivan aja dia tuh kayak gak bisa tidur for like 3 days. Jadi aku harus nemenin dia sampai tidur, kayak sleep call gitu. Biasanya kan kalau misalnya sleep call tuh udahan ya udahan, nggak yang sampai kayak besok pagi masih teleponan, karena aku nggak bisa kayak gitu. Terus merusak HP. Jadi sleep call aku tuh sekedar kayak sampai keduanya mau tidur, oke, berarti udahan sleep call lagi gitu. Nah, waktu pas itu aku nungguin dia tidur sih sampai kayak dia lelap, baru aku matiin teleponnya. Karena kalau sebenarnya aku kalau di posisi dia juga akan ngerasain hal yang sama sih, karena itu pas kecil jadi trauma, bukan trauma, kayak takut aja gitu. Ini salt by the way.
di sini tuh squishy yang squishable, tapi aku ngambilnya susah karena ada box ini yang besar. Ini juga, so aduh, aku belum bisa misahin juga guys, soalnya aku nggak sempet banget tadi. Abis aku spam terakhir itu aku langsung cabut karena tiba-tiba my boyfriend called kalau misalnya dia udah deket. Terus ya udah aku siap-siap. Ini tuh squishnya nggak bakal aku jual sampai selama-lamanya. Kalau ada yang over juga aku nggak bakal jual. Kayak kok kan over dia 100.000, 200.000, aku nggak bakal jual. Karena enak banget, bener-bener squishy makanan paling enak yang pernah aku punya. Bener-bener kayak nge-squish awan, aku nggak pakai tenaga sama sekali. The texture is really nice. Aku juga bingung ini beda sama yang lain. Okay guys, I gotta go because it's 3 in the morning and I haven't slept well for the past 3 days because last night aku tidur tuh di jam 4 lewat pagi, terus kayak aku udah bangun jam 9 kurang. Terus the day before yesterday, jadi aku tidur jam 5, aku bangun jam 8 karena ada janji ketemu sama orang, tapi orang yang ngaret by the way. Jadi ya udah, kayak aku rada kesel kalau kayak gitu. But bye guys, aku sign bakal bawa 1-2 squishy buat nanti aku pergi, jadi aku bisa spam tipis-tipis. Tapi aku nggak tahu sih ya. Aku nggak janji sih, cuma ya. Maybe I'll make a pre-spam video tomorrow. Hey guys, jadi aku baru aja packing squishy yang buat dikirim hari ini karena aku nggak bakal ada pengiriman sampai hari Sabtu kayaknya, karena aku bakal jadi pergi hari ini. Aduh, aku lagi pilek btw. Aku nggak tahu kenapa kalau misalnya kayak baru bangun tidur tuh aku selalu pilek. Mau siang, kayak mau pagi, kayak mau malam, kayak pokoknya setiap bangun tidur tuh aku selalu pilek. Ini aku spamnya dikit aja karena kadang aku mau siap-siap, mau packing beberapa baju. Aku nggak mau banyak sih, soalnya aku tahu kalau pergi sama mereka tuh ya intinya di rumah aja. Maksudnya kayak di villa aja, di tempat kayak maksudnya cuma kayak tempat tidur gitu. Terus ya udah ngobrol-ngobrol. Terus tuh aku lumayan akan slow respon juga karena kemungkinan besar aku bakal menghemat baterai sih, karena aku bawa powerbank cuma pasti dipakai rame-rame. Terus ditambah probably and mostly kalau misalnya kita pergi itu kita main game online yang bisa bareng rame-rame gitu. Wah, jadi aku bakal slow respon dan aku bakal kayak matiin notif di Instagram, karena kadang kalau misalnya aku lagi main Mobile Legends ada notif tuh jadi kepencet, jadinya aku kadang mati. Kalau kalian ada yang main Mobile Legends juga, kalian boleh add aku, nanti aku kasih usernya di somewhere di sini. Aku tuh obses banget sama kuku aku kali ini karena biasanya tuh masuk hari ketiga tuh udah gompal. Padahal waktu itu aku bikin kuku mahal banget, kayak 700.000 di SMS. Menurut aku tuh udah mahal banget karena nail art tuh lebih basic daripada ini, tapi mahal banget. Ini murah banget loh guys, aku senang sekali. Cuma 250, makanya aku happy. Terus kayak waktu itu yang terakhir aku nail art, aku jadi rapuh. Terus aku kan ke salon gitu kan, terus dikasih vitamin karena katanya kukuku rapuh karena nail di buffnya terlalu kenceng sama nail artist yang terakhir itu. Bahkan tumbuh dikit aja nih, tumbuh lebih pendek dari ini, itu tuh udah langsung patah lagi. Sebenarnya gompal juga karena aktivitas aku sih, karena kan aku masak, aku cuci piring gitu-gitu kan. Cuma ini udah aku pakai buat cuci-cuci dan lain-lain, masih lumayan, masih oke banget sih menurutku.
gitu. Dan semoga aja ini gak bikin kuku aku rapuh ya, karena waktu itu 3 bulan aku gak boleh pakai apa-apa, gak boleh pakai kuku palsu, gak boleh ditimpa apa-apa, bener-bener harus bare nails aja gitu loh. Saya gak masalah sih, cuma aku kesel aja tumbuh dikit patah. Jadi tumbuh dikit pun aku harus gunting pendek, kalau nggak percuma bakalan patah dan malah jadinya tuh krompol, kayak tipis banget. Karena patahnya tuh bener-bener patah sampai ke sini-sininya gitu loh. Bahkan ke setengah kuku aku tuh kelepas setengah tipisnya. Waktu itu aku sempet kapok gak mau pakai kuku lagi karena aku waktu itu kayak lumayan kesel sama diriku sendiri. Kayak udah mahal ya, aku udah spend uang lumayan besar buat bikin kuku doang, tapi hasilnya tuh kayak gitu. Hasilnya bagus, tapi after 2 weeks itu kuku aku parah banget sih, bener-bener parah banget. Hasil waktu aku pergi ke salon lain, dikasih vitamin, dikasih cuticle oil gitu-gitu, karena cuticle-nya juga kayak kering banget dan ada yang bekas luka karena pas di nail art itu ada yang berdarah. Kuku kakiku juga berdarah by the way. Oh by the way guys, karena aku mungkin cerita tentang yang kemarin malam itu, terus there are 2 people yang DM aku untuk face reveal and spill my boyfriend, but unfortunately my boyfriend hates camera and he doesn't like being exposed at all. Kayak even untuk my personal second account aja tuh dia sering menghindar because he's a camera shy guy. Emang gak gimana ya, kayak susah lah untuk ngajak foto. Even aku mau ngajak foto berdua aja untuk some events, untuk event apapun itu susah guys. Bahkan aku lebih sering foto sama temennya. Gak juga sih, maksudnya kayak untuk di second account tuh aku lebih sering foto sama temennya dia gitu. Jadi ya, I think it's pretty hard buat reveal. Okay guys, kayaknya ini last spam for today atau untuk 3-4 hari ke depan, karena aku mau siap-siap dulu, udah mau dijemput, dan I'll reply to DMs and semuanya itu later on ya guys. Yang mau beli sales juga sabar, karena aku mau siap-siap dulu, terus aku kayak bakal ngecharge HP jadi, karena HP aku tinggal 17%. Loh, ini squishy yang bisa aku pencet itu semua. Ini squishy yang aku keep by the way. So cute. Aku bisa ngejual Hello Kitty donat aku hampir semua, tapi aku nggak bisa ngelepas makaron loh. Karena mereka cantik-cantik banget. Funny story, aku baru kepikiran ini so random karena aku gabut kali ya. Aku packing cuma aku males. Funny story, jadi waktu itu rambutku panjang banget. Rambutku tuh hampir sepinggang. That's the longest hair I've ever had in my entire life. Itu bener-bener panjang banget, tapi rontoknya tuh parah banget. I even used two kind of treatments yang buat hair fall. Even aku ganti shampoo dari yang anti ketombe, karena aku tuh banyak ketombe kayak yang aus-aus gitu, scalp yang, karena kulit aku tuh nggak bagus waktu itu aku ke dokter. Nah, ke dokter kulit ya, kulit kepala aku tuh nggak bagus katanya. Jadi aku harus pakai shampoo yang anti ketombe supaya scalpnya itu nggak parah. Terus rambutku panjang banget, rontok banget. Aku pakai ellipse gak mempan, aku pakai Macarizo gak mempan. Aku rambut panjang tuh nggak betah sebenarnya. If you guys ask me why do I keep my hair long, it was because my boyfriend loves my hair long. He loves girls with long hair. I'm kind of insecure right now because I cut my hair like really short, sebahu gitu. And the funny story is, waktu itu aku pulang ke rumah untuk
bersiap-siap ngambil baju karena aku nginep di rumah temanku, dia minta temenin. Terus mamaku kan bisa gunting rambut, dan aku tuh waktu itu saat itu udah nggak tahan lagi rambut panjang, dan aku minta mamaku guntingin rambutku kan. Dan aku tuh bilang mau pendek aja karena aku gerah banget, bener-bener gerah kan. Terus aku ikat tuh rambutku, pas pacarku jemput aku ikat rambutnya. Terus aku nyampe di tongkrongan gitu, terus one of my girlfriend, teman aku yang cewek, pas aku lepas kucing dia langsung nyadar, kayak langsung bilang, kamu potong rambut ya? Terus itu posisi lumayan rame, kayak berlapan atau bersembilan sama aku. Dan posisi pacar tuh aku kagetnya tuh lucu banget, kayak wah kapan lu gunting rambutnya anjing gitu kan. Terus I was like, tadi barusan lah, perasaan tadi gue nganterin lu pulang ke rumah bukan ke salon gitu. Itu lucu banget. Terus diketawain satu tongkrongan karena dia nggak nyadar aku potong rambut, yang nyadar malah temen cewek aku. Terus ya diledek-ledekin gitu, random banget sih. Sebenarnya nggak lucu-lucu banget, cuma menurutku itu lucu karena ekspresinya sih lebih tepat ya. Next kita buka yang ini, aku buka dulu, masih ada 3 lagi. Buka yang ini dulu tapi. Next aku ada beli ini Silly Squishy something. Ini aku beli untuk dijadiin stress squishy sih, karena aku tahu Silly Squishy itu enak banget buat dijadiin stress squishy. Teksturnya tuh super enak. Terus aku ada beli Sumiko omelet tuh, aku punya full set cuma udah kejual semua atau traded, pokoknya antara dua itu. Jadi aku punya full set yang onigirinya juga super cute. Ini matching banget sama warna kukuku. Terus ada Halloween cone. I think aku masih ada oktonya deh. Kayak okto yang itulah scoop. Terus aku ada ini Snoopy cup. I think ini soft. Aduh, sumpah aku udah tremor liatnya squishy. Aku pikir ini soft tapi ini bener-bener pop up banget. Kalau yang Sumiko kan lumayan soft ya. Ini density-nya terlalu dense menurutku. Tapi nggak apa. I don't think ini yang original, nggak tahu juga sih. Aku udah sangat buta sama squishy, cuma kayak sisi tuh lebih soft and slow, atau memang aku kebagian yang nggak soft and slow, I don't know. Terus ini aku ada beli Doraemon Toast. Dulu aku juga ada full set dan 6 ya, tapi sekarang tinggal ada ini sama aku punya satunya sih, kayaknya aku keep. Emang Cheetos tuh terenak sih guys. Kemudian ada ini, aku lupa ini full set ada 5 ya kayaknya. Kalau kalian punya yang Neko for trade, I'm looking for it. Kalau ada yang punya ya, kayaknya aku mau full setin mereka lagi sih. Sebenarnya tuh enak banget, aku juga nyesel ngejual mereka. Onigirinya pun aku jual. Next ada sisi cupcake. Oh, not as soft dari yang aku punya dulu. Terus last but not least ada ini. Oh, ini gak jadi guys, ternyata aku beli juga yang Neko, cuma different package. Ya aku gak tahu bakal repack atau enggak, cuma soalnya mereka enak banget dipencet in original packaging. Aku gak tahu full setnya ada 5 atau berapa, aku lupa, atau 6, tapi setahu aku 5 ya. Sumpah enak banget. Terus aku ada ini one of my wishlist item dari dulu, cuma waktu itu susah banget dicarinya. Ini ada Pat Zoo yang baby shape. Ini enak banget. Waktu itu aku pernah main ke rumah temenku, terus kayak punya, dia beli di Squishy Shop IND. Terus aku mau beli sold out, terus akhirnya punya setelah sekian lama.
Karena emang Pat Studio itu gak pernah gagal untuk tekstur squishy-nya. Terus ada ini cracksnya lumayan parah sih. Aku gak expect separah ini. Cuma emang di refund berapa ribu ya, aku lupa tadi. 10 kayak. Karena kodenya parah. Tapi aku gak expect separah itu. Sini kayak aku bakal repack karena squishy yang mini-mini ini bagus banget loh kalau di repack. Berdasarkan opini aku. Sudah Coke. Ini stress material kayaknya, ya lumayan keras tapi lumayan ada pop-upnya. Aduh, aku udah kayak nggak bisa nge-spam loh, aduh pusing. Terus lastly ada ini molang squishy, lucu banget sih ini, parah, super cute, oh my. Terus lastly aku udah beli ini. Aduh, ini lucu banget di repack ya guys. Ini kayaknya memang pre-love gitu, jadi bukan yang baru, tapi udah di repackin dan repacknya lucu banget. Ada charmnya, lucu banget. Terus dapat extra ini. Jadi di sini tuh mostly squishy yang aku keep, yang ada di box ini. Terus the other itu squishy yang bakal aku jual semuanya, cause I'm only keeping a mini collection. Jadi aku nggak banyak banget nyimpen squishy sekarang, dan rata-rata squishy yang aku simpen sekarang tuh squishy yang bisa aku pencet-pencetin, karena mostly dulu aku collect rares and vintage yang aku bahkan nggak pegang untuk squish. Kalau misalnya squish kayak gini kan kayak I don't really mind kalau mereka kayak getting cracks or kayak sering kepencet deh, kayak aku nggak masalah. Aku beli ini tapi aku nggak sadar kalau misalnya itu pulpen. Padahal aku ngeliatnya lucu banget, kayak ada squishy baguette sekecil ini. Terus ini kalau misalnya sampai beberapa hari ke depan masih tidak ada yang interested, I might keep, karena ini tuh memang seenak itu, dan karena aku belinya juga hampir 1 juta lebih, bukan hampir 1 juta, masa 1 juta lebih, almost twice as the price yang aku tulis di sini. Jadi kayak aku bakal keep sih, karena people lowballing so much these days. Kayak ada yang nawarin 200 dan aku gak akan lepas kalau harga cuma segitu. Jadi kalau nego tipis-tipis itu aku gak masalah sama sekali ya. Cuma kalau misalnya aku ngasih harga kayak 600 terus dinego 200, agak sakit hati ya sebenarnya. Cuma memang worth squishy sekarang tuh udah sangat-sangat turun daripada dulu aku main dari 2010. Terus sekarang kayak udah bener-bener parah. Jadi buat yang nanya aku tuh collect dari kapan, aku tuh udah lama banget. Aku pertama kali collect squishies itu di 2010, dan itu bener-bener kayak squishy dikit banget. Gak ada brand-brand yang kayak sekarang gitu. Cuma ada kayak Sanrio, Sun-X, Cafe Dien, terus High Bloom memang udah ada, tapi masih yang kecil-kecil. Terus kayak ya yang lama-lama punya gitu deh. Terus aku quit dulu kan, balik lagi tuh 2012-2013. Nah disitu mulai having a huge collection. Karena dulu waktu pertama aku collect itu aku kayak cuma punya 1 box kecil, dan itu tuh bukan box kayak gini, bukan box kayak atasnya juga. Tapi kayak kotak sepatu gitu. Box sepatu aku taruhin squishy, dan itu kan kayak kecil ya. Lihat ya guys, ini lucu banget. And I'm working on repackaging some of my new squishies, karena aku masih punya repackaging lumayan banyak. Ini tuh yang cellophane, ada yang Daiso juga. Cuma ini masih lumayan banyak banget. Thankfully aku gak pernah ngebuangin mereka gitu sih, jadi masih bisa aku repack. So pretty. Aku gak tahu kenapa pas aku balik harga squishy itu jatuh banget, bener-bener kayak
yang harusnya 200.000 tiba-tiba jadi 100.000. Kalau misalnya di atas 100.000 nggak akan laku. Pretty sad, karena dari dulu tuh lumayan nggak pernah sepinya tuh nggak pernah sampai semurah itu loh guys. Makanya kayak aku kadang sedih. And I miss my friends so much on this kawaii community karena banyak banget yang udah quit. Aku tuh sebenarnya hobi banget nge-repacking squishy, cuma my biggest weakness ever kalau nge-repacking squishy adalah sometimes aku nggak nyimpanin original packagingnya neatly, so aku kadang kehilangan original packaging. Itu udah sangat sering, kayak nggak bakal kebuang, tapi aku nggak tahu aku nyimpan di mana. Cause I have lots of boxes gitu yang isinya original packaging. Jadi kalau misalnya aku ada squishy yang aku repack, jadi gak banyak yang tersisa, gak ketemu kadang. Makanya belakangan aku tuh jarang banget nge-repack squishy, especially yang ber-OP kayak gini tuh belakangan aku jarang repack. Kalau yang clear packaging itu kan gak masalah ya, kalau misalnya di repack gak terlalu bermasalah gitu. So many cracks, pas aku buka emang sellernya bilang nggak perfect condition dan ada cracks, cuma aku nggak expect ini. Cuma I think it's okay karena aku nggak bakal jual lagi. I'm gonna repack the rest of the Sumiko's omelet and I'll show you guys later on. Tapi kayaknya emang semuanya bercracks parah sih. Aku baru notice tadi pas awal buka, aku nggak terlalu ngeliat dan nggak terlalu perhatiin, dan ternyata pas aku repack yang ini terus aku intip bawah-bawahnya yang lain, ternyata memang lumayan banyak cracks. Oh wait, aku punya yang neko nggak deh. Ini jadi cantik banget abis di repack. Aduh. Ini aku juga udah repackin semuanya. Aku gak tahu ini aku doang atau kalian juga, cuma aku gemes banget kalau ada squishy yang kayak gini. Di atasnya tuh ada loop untuk ball chain, karena menurut aku ganggu untuk dipencet gitu. Kalau misalnya squishy yang memang no tag, kayaknya lebih enak kalau misalnya nggak ada loop untuk ball chainnya, karena ganggu dipencet tuh. Aku nggak bisa pencet kayak gini. Kalau pencet kayak gitu pasti nanti bolong kelamaan. Ini kayaknya nggak aku repack, aku bakal jadiin stress squishy aja. Atau enggak aku bakal minta custom deco itu, maybe. Kayaknya aku nggak tahu bakalan ngeberesin mereka atau enggak, karena jujur aku suka banget ngeliat squishy yang kayak overload gitu kayak gini. Aku suka ngeliatnya, walaupun untuk yang minis aku lebih suka mereka terorganize, tapi kayak gini lebih enak buat dilihat kalau menurutku. Terus lebih gampang kalau mau spam, aku nggak takut berantakan karena emang udah berantakan. Gila guys, aku biasa harus bangun pagi karena aku harus nemenin cowok aku buat ke kampus untuk mengurus satu hal. Tapi aku jam segini tadi baru pulang, jam 3 aku baru pulang, dan besok pagi dia cabut lagi. Aku gak tahu aku bakal tidur apa enggak in the first place. Tapi kayaknya kalian bakal bosen sih kalau nontonin spam aku, karena squishy aku ini lagi. Karena aku udah gak ada sebanyak dulu squishy-nya, kayak bener-bener yang baru-baru aja, terus sama yang aku keep. Dan ini juga masih berantakan banget. Kalau misalnya ada yang begitu aku pencet terus aku sayang, ya kayaknya aku bakal keep. Cuma kalau misalnya udah ada yang mau juga aku bakal lepas gitu. Cuma asli kan bakal bosen-bosennya, karena squishy aku bakalan ini lagi. I feel bad kalau misalnya
Aku mencatin yang sama, cuma bagaimana ya, squeeze aku tinggal dikit. Aduh, apa nih ya, hitam-hitam bekas slime kayaknya. Oh enggak, benang deh. Ini 2 squish ini karena buat aku bagiin, aku simpen sini biar enggak ke kobok-kobok ke bawah. Ini juga udah sold. Aku mau packing, tapi aku nggak tahu aku bakal keburu kirim besok atau enggak, karena jadwalku lumayan padat untuk besok. Bukan so sibuk ya guys, cuma emang beneran lagi mengejar-ngejar sesuatu. Bukan ngejar sih, kayak I have so much things to do tomorrow and the day after tomorrow. Hari ini maksudnya, hari ini dan besok aku lumayan banyak hal yang harus aku lakuin, ngurusin berbagai hal, karena aku kemarin tuh baru tertimpa masalah dan aku masih sibuk banget ngurusin hal itu, karena masalahnya bukan masalah kecil yang bakal beres sehari 2 hari gitu. Masalahku lumayan ribet, dan let's just say masalahku bakalan beres itu perlu waktu 1 tahunan, bahkan bisa lebih, karena bukan masalah yang emang kecil gitu. Aku belum bisa ceritain sih, aku baru bisa ceritain mungkin nanti kalau udah clear. Cuma ini lumayan membuat aku stres banget belakangan ini. Waktu itu aku sampai nggak datang bulan, sampai telat datang bulan tuh sebulan. Kalian bayangin, aku udah sakit perut tapi bener-bener telatnya 1 bulan karena stres dan tidur sama sekali nggak bisa teratur gitu, karena kepikiran